Dalam Yesaya 9 ayat 5 saya bacakan. Di sini dituliskan, sering dibuat orang sebagai ayat perayaan Natal. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau di dalam bahasa Inggris dituliskan, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be on his shoulder, and his name shall be called Wonderful. Semua berkata Wonderful. Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Wonderful berarti full of wonder. Ya, artinya penuh keajaiban. Itulah Tuhan kita. Dia ajaib dan dia melakukan banyak keajaiban. Jadi mari kita mempercayai sepenuhnya hal ini, bahwasanya Tuhan kita ajaib bagi kita. Tuhan kita mampu menolong kita. Karena Bapak Ibu Saudara, walaupun Tuhan kita mampu, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita wonderful, kalau kita tidak mempercayainya, itu tidak membawa dampak apa-apa untuk hidup kita. Hanya bila kita beriman, hanya bila kita percaya, maka kuasanya turun menjamah kita. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak yang beriman? Berapa banyak yang percaya? Lebih kuat lagi, berapa banyak yang percaya? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan ragukan, betul-betul jangan bimbangkan. Kalau tadinya saudara memang sudah tahu ya Yesus bisa menyembuhkan, tapi kurang begitu percaya untuk penyakit saudara, pagi ini Yesus menyembuhkan saya. Sekarang jawaban yang kedua, apakah Yesus mau? Dengarkan baik-baik. Yesus selalu mau menolong kita. Yesus selalu mau mengubahkan kita, menjamah kita. Karena kasihnya bagi kita tidak terbatas, dan dia adalah kasih. Kalau setan membisikkan dalam telinga saudara, ya Yesus mengasihi orang lain, kira orang lain bertobat dari dosanya, tidak seperti engkau. Kau jahat, kau sudah pernah kenal firman, tapi kau terus buat dosa, kau najis. Tuhan Yesus tidak akan mengasihi seorang pecundang seperti engkau. Katakan kepada setan, pergi kau setan. Alkitab berkata, Yesus mengasihiku, Yesus mengampuni dosaku, sejauh barat dari timur dibuangnya dosaku, tidak diingatnya kesalahanku. Amin saudaraku, jangan dengarkan kata setan. Tuhan Yesus tidak bisa melakukan yang lain selain mengasihi. Seberapapun besarnya dosa saudara, Yesus sayang pada saudara. Demikian harusnya saudara lakukan juga kepada keluarga saudara, anak saudara, famili saudara yang mungkin tidak berada dalam jalan Tuhan pada saat ini. Jangan menyerah mengasihi mereka, karena Yesus pun tidak menyerah mengasihi mereka. Yesus mau menjamah kita. Dalam buku Lukas 5 ayat 13, di sini firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang terjadi? Dengarkan baik-baik. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kenapa? Karena kuasa Yesus, kasih Yesus menjamah dia. Pagi ini Yesus berkata dengan suara yang kuat melalui Roh Kudusnya kepada hati saudara. Aku mau mengasihi engkau. Izinkan aku datang. Izinkan aku memulihkan engkau. Aku mau menyembuhkan engkau. Kuasaku cukup untuk itu, percayalah. Aku mau menolong engkau. Kau tidak perlu lagi khawatir akan masa depanmu. Aku mau. Dengarkan suara Yesus. Orang kusta ini dia dengarkan. Tadinya dia penuh dengan sakit kusta, dia tidak punya harapan. Pada masa itu dia tidak punya jawaban. Tetapi kemudian ketika Yesus berkata aku mau, dia terima kasih Yesus. Mari kita baca dulu dari buku Lukas 5 ayat yang ke-12. Bukalah Alkitab saudara. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya,
menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, orang kusta ini mungkin pada zaman itu dia ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh masyarakat. Dia malu, hatinya luka. Bukan hanya penyakitnya yang di luar kustanya, hatinya pun terluka. Dia mengalami banyak penolakan. Mungkin dia ditolak oleh dunia, katakanlah kedokteran pada masa itu. Dia ditolak oleh pemimpin-pemimpin, tetapi dia tidak ditolak oleh Yesus. Kita tidak pernah ditolak oleh Yesus. Tuhan Yesus selalu mau menolong kita. Dan Alkitab tadi yang kita baca menuliskan dengan jelas, Yesus bicara kepada orang kusta ini. Yesus berinteraksi dengan dia. Yesus berdekatan dengan dia. Bahkan kemudian Yesus memegang dia. Yesus menjamah dia. Dan Yesus menyembuhkan dia. Mengubahkan kehidupannya. Sungguh diubahkan. Totally change. Itulah yang hendak dilakukan Yesus pada kita semuanya. Itulah pekerjaan Tuhan bagi kita. Lukas 4 ayat 18 ayat 19 dikatakan, apa pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan, Lukas 4, 18, 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan pada orang buta, membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berapa banyak kita di sini juga rindu Yesus datang mengubahkan hidup kita seperti ayat ini. Amin, saudaraku.